Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu para pendengar renungan pagi yang diberkati Tuhan. Tentu kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Karena kita boleh ada lagi dalam perjumpaan melalui pelayanan renungan pagi yang disiarkan secara langsung dari Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru, dan kami berharap sungguh kiranya pelayanan renungan pagi ini akan memberikan berkat bagi kehidupan, tetapi juga dalam rangka pertumbuhan iman kita di tengah-tengah memasuki dan menjalani persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Baiklah, sebelum kita membaca dan mendengarkan bagian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah dan kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena Engkau berkenan membuat kami ada lagi menikmati dan menjalani malam yang penuh pergumulan dan rahasia. Kami ada lagi di hari yang baru, hari yang Tuhan sediakan. Dalam kebersamaan dengan semua mereka yang berkenan mendengarkan renungan pagi di saat ini, maka kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, ya Tuhan, anugerahkan kami roh hikmat dan kebijaksanaan, supaya ketika hamba-Mu menyampaikan bagian firman Tuhan ini, dan semua mereka yang sempat mendengarkan pelayanan renungan pagi ini, sungguh-sungguh kami semua terberkati dan kami menjadi firman-firman kehidupan di tengah-tengah kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Teristimewa di hari ini ketika kami hendak memulaikan segala tugas dan aktivitas. Firman yang akan kami baca memberikan kami keteladanan tersendiri agar sungguh dan benar kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar setia, tetapi kami bisa menerjemahkan itu dalam sikap kehidupan kami dimanapun kami Engkau utus dan mengabdi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kebenaran dan hidup, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar renungan pagi yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca bagian firman Tuhan pada hari ini, tanggal 10 November tahun 2020. Kita akan membaca dan menghayatinya dari bagian Alkitab Kejadian pasal 9, Kejadian pasal 9 pada ayatnya yang ke-7. Kejadian pasal 9 pada ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang mendengarkan firman ini dan melakukannya dalam hidup kita dari hari lepas hari. Kata Yesus, yang bertelinga hendaklah mereka mendengarkannya. Sahabat renungan pagi yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan yang sangat mulia. Tuhan menciptakan saudara dan saya dan menempatkan ada di tengah-tengah Eden untuk berkuasa terhadap seluruh ciptaan Tuhan lainnya. Karena itu saudara dan saya disebut sebagai ciptaan yang termulia, oleh karena saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Dalam pandangan seperti begitu ada sejumlah perintah yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya sebagai ciptaan yang termulia itu, yaitu beranak cuculah kamu, bertambah banyaklah kamu, memenuhi bumi ini. Bagian firman yang kita baca pada ayatnya yang ke-7 dari kitab Kejadian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudah. Tetapi yang menarik di sini adalah Allah menyampaikan firman-Nya kepada manusia sekaligus hendak menyampaikan perintah yang sangat mulia untuk beranak cuculah kamu. Artinya bahwa di atas pundak kita sebagai manusia, ciptaan Tuhan yang termulia, proses regenerasi, kelanjutan keturunan untuk memenuhi bumi ini tidak sekedar dari sisi kuantitas atau jumlah. Tetapi sesungguhnya perintah Tuhan untuk memenuhi bumi ini terkandung maksud bagaimana terlepas dari sisi jumlah, maka kualitas kehidupan orang percaya yang memenuhi isi bumi ini merupakan hal yang tak terpisahkan, menjadi bagian dari kehidupan nilai-nilai kekristenan yang harus diterjemahkan manusia itu selama dia berada di bumi ini. Tentu kita mengucap syukur jika kita dianugerahkan keturunan dalam keluarga. Walaupun memang terkadang banyak keluarga-keluarga Kristen sekarang ini bergumul dengan keturunan, ada yang sudah menikah sekian tahun, belum juga Tuhan anugerahkan keturunan. Tetapi ada juga yang telah dianugerahkan keturunan atau anak. Tetapi semua itu adalah bagian dari proses kehidupan kita yang harus kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Kita mengucap syukur karena bagi mereka yang telah dianugerahkan keturunan. Tetapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Di dewasa ini, kondisi sekarang ini, ada orang-orang tertentu yang melihat anak itu sebagai beban dalam hidup keluarga. Karena mungkin masalah ekonomi rumah tangga, karena mungkin juga malas untuk menjaga, mendidik, dan mendewasakan anak-anak, sehingga mereka malas untuk memperoleh anak atau malas untuk melanjutkan keturunan dan seterusnya. Padahal sesungguhnya perintah Tuhan untuk beranak cucu merupakan tanggung jawab kita. Bagaimana kita melanjutkan generasi kita, agar generasi kita tidak hanya memiliki jumlah yang banyak, tetapi sekaligus generasi yang berkualitas. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, bagian firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita sebagai keluarga, sebagai suami, sebagai istri, tetapi juga dalam persekutuan hidup rumah tangga dan keluarga, bahwa masing-masing kita memiliki tugas yang telah kita embankan, diberikan Tuhan bagi saudara dan saya. Karena itu, marilah kita melihat seisi rumah tangga anak-anak kita menjadi tanggung jawab yang tak terpisahkan dalam kehidupan keluarga. Peran dan tugas tanggung jawab sebagai suami dan istri untuk mendidik dan mendewasakan anak-anak merupakan hal yang terpenting ketimbang bagaimana kita beranak cucu. Tetapi beranak cucu harus disertai dengan tugas dan tanggung jawab pembinaan dan pendidikan. Banyak anak-anak kita yang terlantar di sana, tidak mendapat kasih sayang dari orang tua. Anak-anak kita sering kita jadikan sebagai alat hanya untuk memuaskan hasrat dan kepentingan kita orang tua yang mungkin karena malas. Tapi anak-anak kita jadikan
sarana, kita jadikan sebagai pekerja, mencari nafkah, dan lain-lain sebagainya. Padahal justru disitulah tugas dan tanggung jawab kita. Marilah saudara-saudaraku yang kekasih, melalui firman ini, Tuhan mengajak kita, kepada saudara dan saya, untuk melihat secara utuh keberadaan hidup rumah tangga, baik sebagai suami, istri, dan anak-anak, menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rangka pendidikan dan pembinaan anak di masa-masa yang akan datang. Hanya dengan demikianlah, saya yakin kita telah memenuhi apa yang disabdakan Tuhan beranak cucu dan bertambah banyaklah memenuhi bumi ini. Dan kita tidak hanya memenuhi bumi ini dengan jumlah, tetapi kita memenuhi dengan kualitas kehidupan orang yang percaya, yaitu melalui pendidikan dan pembinaan anak-anak kita di tengah-tengah keluarga. Saya percaya Tuhan dalam Yesus Kristus akan memampukan kita semua untuk menjalani tugas yang mulia ini selama kita masih berada di tengah-tengah dunia, dan selagi Tuhan masih mempercayakan kita dengan predikat sebagai suami, istri, ayah, atau ibu, bahkan anak-anak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, para pendengar renungan harian yang diberkati, mari kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan Allah, Engkau menganugerahkan kami kehidupan lagi. Kehidupan mana kami gunakan untuk memuliakan Engkau melalui tugas dan tanggung jawab, bahkan melalui kehidupan nyata di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Pagi ini kami telah belajar sedikit dari kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bagaimana menghayati dan memaknai kehidupan rumah tangga keluarga kami masing-masing melalui tugas-tugas dan tanggung jawab pembinaan dan pendidikan. Ketika Tuhan menghadirkan anak-anak di tengah-tengah kehidupan rumah tangga keluarga sebagai berkat yang terindah yang harus kami jaga dan harus kami pelihara. Terima kasih ya Tuhan Allah. Saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat, mereka semua yang sempat dan mau mendengarkan pelayanan renungan pagi. Tuhan tahu dan kenal segala beban pergumulan hidup, keluarga, bahkan pribadi kami masing-masing. Kami percaya bahwa kehidupan kami semuanya ada di dalam tangan pengasihan. Kami juga meyakini bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah beban dan pergumulan kami. Kami berdoa, mungkin saat ini ada yang bergumul karena sakit, ada yang bergumul karena kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak terlalu harmonis. Ada yang bergumul karena makan, minum, pakai, tinggal. Tetapi ada juga yang bergumul karena pendidikan anak-anak atau keterpisahan kehidupan rumah tangga, suami dan istri dan anak-anak, karena berbagai tugas yang membuat kami harus terpisah. Bapa di sorga, Tuhan yang punya kehidupan ini, hamba berdoa Tuhan kiranya selalu terus hadirlah kiranya di tengah-tengah pergumulan hidup jemaat para pendengar renungan pagi ini ya Bapa. Dan biarlah kiranya kehidupan mereka selalu terus tetap terpelihara di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Diberkatilah ya Tuhan, hari ini kami semua dengan berbagai aktivitas, kerja, tugas, dan tanggung jawab di berbagai bidang hidup. Kami tidak akan menyebutkan satu demi satu, tetapi Tuhan Maha mengenal dan mengetahui. Hanya kami pinta kepadamu, Tuhan memberkati segala usaha dan kerja. Buka tingkap-tingkap berkat mengalir dalam hidup rumah tangga keluarga, sehingga kehidupan kami semua menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa untuk tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru yang selalu terus memberi diri
dalam tanggung jawab pelayanan pemberitaan melalui multimedia ini ya Bapa. Diberkatilah kehidupan anak-anak muda ini, tetapi juga yang sudah berkeluarga. Tuhan tuntun dan bimbing masa depan hidup mereka. Kami taruh di dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Hari ini kami percaya ada jemahan tangan Tuhan yang maha ajaib mengalir dalam kehidupan jemaat mereka yang mendengarkan pelayanan renungan pagi ini ya Bapa. Kami percaya bahwa jemahan tangan Tuhan nyata dalam hidup mereka di berbagai pergumulan hidup yang mereka jalani, dan nama Tuhan akan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru. Dalam segala program-program pelayanan, Tuhan memberkati seluruh pelsus, para pendeta, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tingkat jemaat sampai pada tingkat kolom. Bapa, dengan segala pengabdian mereka yang mereka persembahkan, biarlah kiranya itu menjadi bagian dalam rangka meningkatkan kehidupan keberimanan kami semua, tetapi juga menjadi berkat bagi kehidupan para hamba-hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami di subuh di pagi ini ya Bapa, untuk kehidupan kami semua. Dan kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kami dan Tuhan menjawab bukan menurut kehendak kami, tetapi menurut kehendak dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Terpujilah Engkau Bapa, maka kami memohon kepadamu, damai sejahtera Allah, kasih dalam Yesus Kristus, dan berkat Tuhan kiranya senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru dari kolom 1 sampai kolom 25, menyertai dan memberkati mereka semua yang berkenan menyaksikan pelayanan renungan pagi di saat ini, dan bahkan menyertai kehidupan seisi rumah tangga kami masing-masing, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih, jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah pelayanan renungan pagi yang boleh saudara saksikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberkati kita di hari ini dalam tugas dan tanggung jawab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Terima kasih.